Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu wa afdhalut taslimi ala al-mab'uts rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Padang Utara. Alhamdulillah sehat-sehat semua, Pak ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kita pagi ini bisa kumpul di masjid. Semoga pertemuan kita ini berfaedah, diberkahi, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahasan kita mengenai perbuatan atau amal yang paling harus kita perhatikan, yaitu ibadah sholat kita. Pembahasan kita sampai pada mana, Bu? Terakhir kita membahas tentang yang tidak. Ruku sudah, ini tidak sudah. Yang membacaan i'tidal itu lagi dekat. Inti i'tidal adalah tahmid. Baik. Kalau ruku, i'tidal, sujud, dianjurkan kita membaca zikir. Kalau ruku, zikirnya fokus ke tasbihat. Kalau i'tidal, ke tahmidat. Kalau sujud, tasbihat plus doa. Sekali lagi, kalau qiyam, fokusnya di Quran. Kalau ruku, fokusnya di tasbihat. Kalau i'tidal, fokusnya di tahmidat, membaca tahmid. Kalau sujud, membaca tasbihat plus doa. Dan makruh membaca Al-Quranul Karim ketika ruku, i'tidal dan sujud. Tidak haram, itu makruh. Baik. Kemarin kita sudah sampai ke tata cara i'tidal ya, Bu ya. Bangkit, disunnahkan juga mengangkat tangan sambil mengatakan Sami Allah liman hamida. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah, langsung baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baik. Kalau kita sholat sendiri, sekali lagi dianjurkan atau disenangi membaca seluruhnya. Jadi ibu hafal seluruhnya, ibu baca, ibu kumpulkan, itu bagus. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah annahu yustahab an yajma'a baina hazihil azkar kullaha. Dianjurkan untuk mengumpulkan seluruh bacaan ini, seluruhnya, kalau memungkinkan. Kalau kita sholat berjamaah, terutama jadi imam, maka jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Yang penting itu sekali lagi ketika ruku, i'tidal, tuma'ninah. Jangan jadikan i'tidal ini transit saja, transit gerakan sebelum sujud. Karena orang jadikan i'tidal ini transit, akhirnya dia goyang-goyang, loncat tuh sujud. Nah, ini tidak betul, tidak sah i'tidalnya karena tidak tuma'ninah. Apa arti tuma'ninah? Tenang. Indikator tenang itu adalah anggota badan tidak bergerak. Ya, kecuali yang tidak bisa kita kendalikan seperti jantung, semuanya diam. Kalau jantung tidak berdetak, mati kita.
Artinya anggota yang bisa kendalikan diam itu diam. Tapi sekali lagi, diamnya itu minimal kadar kita mengucapkan sekali subhanallah, subhanallah. Dan mudah sebenarnya. Cuman karena ini sering dilalaikan, banyak juga orang yang meninggalkannya sehingga sholatnya tidak sah. Tapi sekali lagi, ketenangan jasad itu datang bukan karena dibuat-buat. Kalau dibuat-buat sulit. Tapi jasad itu tenang karena hati yang tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Idza khasyi'at qalbu khasyi'at al-jawarih." Jika hati itu khusyuk, maka juga khusyuk anggota badan. Tapi kalau hatinya berkecamuk, hatinya gelisah, maka biasanya anggota badan juga gelisah. Tapi alhamdulillah ibu di sini semuanya tenang, nggak ada yang gelisah. Alhamdulillah. Itu menunjukkan hatinya juga tenang. Tapi setelah bubar majelis tidak tahu. Yang penting di masjid tenang. Lanjut. Kemudian apa lagi? Maka, dan kalau misalnya tidak memungkinkan membaca seluruhnya, maka boleh disingkat Rabbana lakal hamdu. Lah, itu yang paling minimal. Pun kalau tidak baca tidak masalah. Maksudnya bacaan yang paling minimal, Rabbana lakal hamdu. Apa arti Rabbana? Duhai Tuhanku, wahai Tuhanku, laka bagimu alhamdu segala pujian. Artinya segala puja dan puji milik Allah semata. Berarti mengajarkan kita i'tidal ini sering kan kita i'tidal Bu ya? Sehari berapa kali i'tidal? Sehari minimal 17 kali minimal. Artinya kita diajarkan oleh Allah untuk menyandarkan segala bentuk kebaikan kepada Allah. Maka tidak ada ruang untuk kita untuk sombong sebenarnya. Tidak ada ruang untuk menyombongkan diri. Orang lihat kita baik karena Allah tutup aib kita. Orang memuji kita, menilai kita positif karena Allah yang menutupi segala dosa dan kesalahan kita. Adapun kebaikan yang kita peroleh itu karena hebatnya Allah. Kalau apapun yang kita lihat dari kebaikan itu karena hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya kalau ada keburukan, musibah yang kita terima karena keburukan dan kesalahan kita sendiri. Baik, jadi kita memuji Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang rajin sholat tapi sombong, tidak ada. Orang kalau rajin sholat dia tawadu, rendah hati. Yang harta kalaupun banyak dia tidak menganggap itu milik dia, ada hak orang lain. Kiri orang kaya yang tawadu, dia tidak memandang orang yang di bawah dia levelnya miskin misalnya, dia tidak memandang itu karena itu harta yang dia terima pemberian Allah. Bagian orang yang kekurangan juga pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi itu semua pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia berilmu, tidak akan menjadikan ilmu itu dia sombong karena ilmu amanah dari Allah. Pun kalau dia punya banyak anak, dia juga tidak akan membanggakan diri terhadap orang yang mungkin mandul karena dia memandang ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enak hidup orang kalau senantiasa bertahmid kepada Allah. Jadi enaklah hidup orang yang senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan i'tidal fokusnya ialah bertahmid, mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Baik, kemudian nah, kata Imam An-Nawawi, kalau ingin disingkat bacalah Rabbana lakal hamdu. Tidak boleh kurang daripada itu. Rabbana saja Ustaz tidak boleh. Rabbana laka saja tidak boleh. Rabbana lakal hamdu. Fala aqalla min zalika, tidak boleh kurang daripada itu. Nah, sekali lagi kalau jadi imam, kadar kita bergerak satu pindah dengan yang lain itu proporsional, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ibu pernah jadi imam? Imam kan boleh perempuan untuk perempuan. Pernah ibu jadi imam?
Pernah. Nah, jadi kalau suami di rumah sering jadi imam. Sholat tahajud misalnya, sholat berjamaah gitu. Nah, itu suami-suami sekarang banyak yang tidak bisa menjadi imam. Nah, jadi sholat yang dianjurkan untuk berjamaah di rumah tangga ini sholat tahajud. Siapa yang memimpin? Ya, COVID kemarin ini banyak hikmahnya. 2 tahun, setahun konsentrasi COVID ini banyak bapak-bapak yang tiba-tiba harus mau tidak mau harus jadi imam di rumah. Ya, selama ini mungkin dalam tanda kutip manja jadi makmum terus, keenakan jadi makmum di masjid gitu kan. Lupa untuk menjadi imam. Alhamdulillah, jadi banyak juga hikmahnya. Ada begitu bapak di rumahku, ada bapak bisa jadi imam. Waktu alhamdulillah, ibu-ibu PKMT percaya. Dan enggak juga. Ya. Baik. Kemudian kalau misalnya kita sholatnya dalam keadaan darurat, terburu-buru, waktu sempit, maka tidak apa-apa tidak membaca zikir itu. Jadi sekali lagi yang penting tumakninah. Jadi kalau kita ringkas sholat itu yang wajib-wajib saja, ternyata sholat itu sangat mudah dan ringkas, tidak sulit sholat itu. Takbir Allahu Akbar sekali saja, tidak angkat tangan pun tidak masalah. Kemudian baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, ruku lagi. Ruku tumainah sebentar, naik lagi. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sujud juga demikian, tidak baca. Jadi kalau kita waktunya pendek, sholat itu bisa sangat singkat. Tapi jangan waktunya tidak darurat, tapi super singkat juga. Ini tidak niat namanya. Baik. Jadi kalaupun lupa, tidak sujud sahwi atau tidak, batal sholatnya. Sekarang kita mau ruku lagi, mau ruku lagi. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud. Mana anak KKN? Sudah selesai. Sebentar sekali. Dulu saya KKN tuh 4 bulan, 3 bulan. Mereka 3 pekan. Sekarang kita sujud ya Bu ya. Inti tidaklah tahmid benar. Kemudian makna tahmid itu tadi ada 2 makna tahmid. Yang pertama, tahmid secara bahasa artinya memuji dan mengucapkan rasa syukur. Jadi ketika kita katakan Rabbana lakal hamdu, kita nisbatkan segala kebaikan dan pujian itu hanya milik Allah. Adapun ada kebaikan pada diri kita, titipan dari Allah. Adapun kebaikan di luar diri kita pada orang lain, itu adalah rahmat dan anugerah fadilah yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi tidak ada peluang untuk kita memuji GR sendiri, merasa hebat sendiri. Kita hanya memuji Allah. Kemudian makna tahmid yang kedua ialah menunjukkan rasa syukur. Nah, jadi pribadi yang i'tidalnya benar adalah pribadi yang senang sekali bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Biarlah banyak asal bersyukur, ya. Daripada sedikit tapi kufur, ya. Sekolah sakit kufur lah. Ancak banyak tapi bersyukur. Jadi orang yang ahli i'tidal, dia akan pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia berikan. Ambo bersyukur dagi haya, bersyukur ambo. Dagi tetalu bersyukur mana. Sekete banyak syukur, ya. Maksudnya mengagungkan Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Halaman 38 ya. Baik atau buruk dalam pandangan kita, sebab semua yang berlaku ialah yang terbaik. Jadi orang yang ahli syukur, apapun keadaannya dia syukuri. Meskipun terkadang yang kita alami itu tidak sesuai dengan selera kita, ya Bu ya. Jadi terkadang
nikmat itu ada yang nampak jelas tuh nikmat. Dia lontong sepiring pagi-pagi itu nikmat atau tidak? Itu namanya nikmat yang nampak. Itu pun anak kecil juga paham itu nikmat. Tapi ada nikmat yang baru diketahui hikmahnya belakangan. Walhasil bikolah lah tahu hikmahnya ternyata untung waktu itu kawin sama pak kok. Awalnya dia dijodohkan, tidak suka dia. Tapi setelah menikah ternyata pilihan orang tuanya yang paling paham terhadap dirinya. Untung tidak jadi kawin sama pacar yang dulu tuh. Kinatonya lah tetangkoi polisi gini. Jadi ada syukur yang langsung kita ucapkan alhamdulillah karena sesuai dengan hawa nafsu kita di saat itu. Ada syukur atas nikmat yang butuh kesabaran untuk menggalinya. Setelah berlalu waktu baru kita katakan nya ini nih. Ternyata sebuah nikmat dari Allah. Ya. Anak kecil dikasih boneka senang atau tidak? Senang. Tapi anak kecil dilarang bermain pisau, marah atau tidak dia? Kalau dia pengen, marah dia awalnya. Tapi setelah dia SMP baru mikir, ternyata orang tua karena sayang maka ditarik pisau itu. Begitu juga kadang Allah memberikan nikmat yang bisa kita cerna langsung, kita syukuri, dan ada juga situasi-situasi yang tidak bisa kita sadari melainkan setelah kita tumbuh, setelah kita belajar, setelah melewati masa-masa tertentu. Makanya dalam keadaan senang kita alhamdulillah memuji Allah, Rabbana lakal hamdu. Dalam keadaan susah pun terus mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Salat 5 kali kan Bu ya minimal. Di antara sholat itu pasti kita mengalami hal yang susah dan mengalami hal yang sulit. Di antara sholat 5 waktu itu kita pasti mengalami hal yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Tapi di antara jeda waktu peristiwa episode hidup itu kita sholat kan Bu? Ya. Nah di situ kita diingatkan sama Allah. Rabbana, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu ya. Lanjut Bu. Lanjut. Sekarang kita sujud. Setelah tumakninah, setelah tenang, baru kita melakukan as-sujud. Halaman 39. Ada bukunya Bu bawa? Seputar sujud. Maksudnya informasi yang berkaitan dengan sujud. Sujud sering mewakili makna solat itu sendiri. Betul. Wakulna. Jadi dulu ketika Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan bersujud. Waqulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Lalu mengucapkan hittah. Hittah itu istighfar. Allah suruh bersujud, maknanya Allah suruh dia sholat. Kemudian sering mewakili makna sholat itu sendiri. Sama dengan ruku', warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Begitu juga dengan sujud. Tarahum ruk'an sujjadan. Wahai ahli kitab, kalian mengetahui ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu. Kalian lihat mereka senang ruk'an sujjadan, senang sujud, maknanya senang melakukan ibadah. Kalian melihat mereka senang sujud, maksudnya mereka senang melakukan ibadah sholat. Jadi sujud itu sering mewakili makna sholat secara umum. Kemudian saat paling dekat dengan Allah itu adalah ketika seseorang bersujud. Bukan saat orang itu naik jabatan, bukan. Orang dekat dengan Allah bukan saat naik motor kebun ngebut. Ada yang mengatakan ngebut itu ibadah karena semakin kencang semakin dekat dengan Allah katanya. Ada yang baca itu. Nah, maksudnya capek matinya kalau ngebut. Tidak. Saat kita paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud, dengan catatan kalau sujud itu dilakukan dengan sepenuh hati dan kesadaran.
Kenapa orang yang sujud itu dekat dengan Allah? Karena dia merendahkan dirinya, karena dia merontokkan kesombongan pada hatinya, di hatinya ini. Karena dia saat itu mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Saya tidak ada apa-apa, I'm nothing without Allah. Saya tidak ada apa tanpa Allah. Ketika dia sujud, menunjukkan dia melepaskan segala dia miliki, pangkatnya, titelnya. Ambo titelnya paling panjang kayaknya Ustaz di Padang lah. Titel ambo namo Rizky Usmul Azad, SP Sarjana Pertanian, LC Syariah, MA Magister Al-Quran. Tapi terkadang titel itu bikin kita sombong, Bu. Kalau tidak disabui titel, mbak lu pengurus, Bu. Mbak apa nitia, panik dan kuliah, kan? Kan ada orang begitu, Bu, ya. Hah? Tidak disebut doktornya, tidak disebut MA-nya, tidak disebut SAG-nya, tidak disebut SIK, LC-nya, marah dia. Tidak disebut hajahnya, maha haji, aku haji furoda, tidak bersabui gitu. Nah itu sudah masuk, berarti tanda-tanda mulai ada kebesaran titel dalam hati. Nah, sebagian orang kalau tidak dihargai kedudukan sosialnya, dia marah. Pengurus masjid, kalau ustaz lupa nyabain yang kami hormati ketua ketua BKMT, tidak ada kan. Sebagian orang tidak disebut titel dan jabatannya di acara-acara formal, tidak senang dia. Besok aja nundang ustaz tu leh. Disebutnya awak tu. Berarti sudah mulai masuk kebesaran pangkat sosial jabatan pada hatinya. Ya. Jadi ketika kita sujud, kita coba melepaskan itu semua. Ketika kita sujud, belajar untuk mengagungkan Allah. Kita tidak ada apa-apa. Ketika yang paling mulia dari manusia itu apa sih, Bu? Muka ya, Bu, ya, kepala nih. Kenapa? Karena di dalamnya ada akal, otaknya. Profesor kita di sini nih. Kalau tangan putus, bisa hidup. Tapi kalau leher putus mana? Ada lagi. Pusatnya di sini. Tapi ketika kita sujud, lihat. Hal yang paling berharga yang kita miliki ditaruh di bawah sejajar dengan kaki kita, dikembalikan ke asal kita, seolah-olah kita mencium tanah. Tanah itu fitrahnya ini injak-injak, diinjak. Tapi tanah itu sabar ya, Bu. Tidak pernah tanah itu berang sama wak. Lawal kali wak injak jalan tuh, tak punya sabar, tenang. Tapi jangan sombong. Sesekalinya bisa ngamuk. 9 skala Richter 2 minit saja ya. Selesai rumah ibu yang ibu bangun puluhan tahun. Jadi sesekali kita harus belajar dan belajar merendahkan diri, belajar tawadhu. Bagaimana cara belajar tawadhu tuh? Misalnya kita hobi bicara kayak saya ini, setiap hari saya ngomong. Cara supaya melatih diri saya tawadhu, saya harus dengerin orang, Bu. Jadi kadang-kadang saya di masjid itu sengaja paling belakang duduk dengerin orang tausiah. Karena untuk belajar mendengarkan. Karena kalau makin banyak, oh iya datang hero. Alhamdulillah, jazakallah. Ya salam. Iya dia kaldu. Jazakallah ya, makasih, Bu. Ya, Bu memang mendoanya doa mandal yang radang, Bu. Jadi minum es, penyakit anak kecil ya, Bu, ya. Kalau Ibu ada UB-nya kita tahu kan, Bu, ya. Radang mandel. Sampai mana tadi, Bu? Tawadhu. Misalnya kalau kita merasa kaya raya, kata Nabi, duduklah dengan orang-orang miskin. Agar kita bersyukur. Ke orang kayu kumpulnya sama orang lebih kayu. Jadi kurang saya rasa. Ibu totonya lah ganti pula buat kok kaiko sih. Abangnya disasak, udahnya disasak. Kalau kita merasa pintar, sudah S2, duduk sama dokter-dokter. Kalau kita merasa
cantik dan bangga dengan aku cantik, maka sesekali duduklah yang baca caranya, bu bingung lah kalau duduk sama orang buruk nampak lo cantik, tambah sombong pula dia. Kalau duduk sama orang yang lebih cantik, ya mungkin ya bisa. Jadi intinya bersyukur dan belajar untuk melepaskan kesombongan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikasih hadiah baju bagus. Kemudian setelah dia pakai sebentar, dia lepas lagi. Wahai Umar, kenapa engkau melepaskan baju itu? Kata Umar bin Khattab, ketika saya pakai baju itu muncul rasa sombong pada diri saya, maka saya lepaskan, mending baju yang lama aja lah, yang biasa. Bukan berarti haram memakai baju bagus, enggak. Cuman yang haram itu sifat sombongnya, ibu ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang memakai baju bagus itu sombong? Tidak, kata Rasul. Nabi malah menjawab, Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dibenci itu sifat yang terlahir dari perbuatan itu, yaitu kesombongan. Kalau misalnya kita pakai baju bagus bisa kita bersyukur, bagus pakai baju bagus. Kalau kita malah memakai pakaian itu, memakai gelang itu malah bikin sombong, mending dicopot. Jadi sederhana saja, ibu ya. Terutama kalau perhatikan hati orang. Jadi kalau kita kumpul dengan orang yang mungkin ekonominya lemah, janganlah di paragaan bana. Barana lah kayuwa. Jadi kalau kita kumpul dengan orang yang bisa mendengar ucapan kita karena ada maslahat, kita tampilkan dunia kita, tidak masalah. Rasanya kalau ambo ceramah di tempat pejabat, rasanya tidak layak kalau ambo jalan kaki atau naik motor. Engkau dirandahan wak, sesuai kan naik oto wak, meskipun itu gokar. Untuk izzah. Meskipun kalau misalnya satu negeri itu, bahkan ada dalam kajian fikih kurban itu, kalau suatu negeri itu banyak orang kaya tapi pelit tidak mau kurban, sedangkan awak orang biasa-biasa saja, bahkan kita banyak utang, tambah hutang untuk berkurban, untuk supaya bisa syiar kurban hidup di wilayah itu. Jadi sekali lagi, jaga hati tetap, tapi lihat kondisi bagaimana kita bersikap. Lanjut. Saat paling dekat dengan Allah yaitu ketika sujud. Kalau ada hadisnya ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika sujud. Artinya apa? Bukan hanya ketika kita sujud saja. Artinya sifat sujud itu yang menyebabkan seorang dekat dengan Allah. Artinya ketika seorang keluar dari sholatnya, setelah dia Assalamualaikum, dia bawa sifat sujud itu dalam kehidupan sehari-hari. Selama dia bawa sifat sujud itu, sifat tawadhu, sifat mengagungkan Allah, maka dia dekat dengan Allah. Jadi sholat ini semacam terapi saja. Banyak orang yang sholat tetapi tidak memahami nilainya, tidak dibawa dia di luar sholat. Dan sholat jalan tapi maksiat jalan juga. Sholat rajin, maksiat jalan, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Susu telur madu jahe. Tahu bu STMJ? Siko ndak ada STMJ, sana kok skotang namanya apa ya? Skotang, bandrek. Baik. Sampai mana tadi? Jadi saat paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maka bawalah sifat sujud itu di dalam sholat terutama dan dibawa keluar sholat. Tarahum suruka'an sujjadan. Apa ayatnya lanjutannya itu? Simahum, dan ciri-ciri mereka fi wujuhihim min asari sujud. Ciri orang beriman itu, kalian menyaksikan mereka suka beribadah, rukuk dan sujud, dan ciri-ciri mereka itu dapat kalian ketahui dari wajah-wajah mereka bekas sujud.
Apa bekas sujud, Bu? Di wajah. Kan yang hitam. Udah, ini bukan asarul sujud, ini asarul karpet. Kalau kan yang hitam itu asarul karpet, bekas karpet, bekas lantai. Kalau asarul sujud, tafsir yang paling bagus dan paling benar ialah akhlak. Di wajahnya terpancar kebaikan, keikhlasan, dan budi pekertinya bagus, akhlaknya mulia. Itu ciri orang yang sujudnya benar, ya. Kemudian sekali lagi bukan hitam di kaniang, ya Bu ya. Orang Arab, orang Mesir itu ambo calia kaniangnya tidak hitam lahir, bangka wala kapalan. Karena memang orang Mesir itu punya hobi sholat di jalan. Ya, selama jalan itu kering, tidak berair, maka itu suci. Maka boleh dia sholat di muka toko, sholat di pinggir jalan. Itu orang Mesir seperti itu, orang-orang India, Pakistan kayak gitu. Jadi sujud namanya sujud di aspal, kira-kira. Tahu saya kapalan kan. Nah, kapalan, benar-benar kapalan dan hitam, ya. Tapi kalau sujud di sini, di karpet kita ini, insya Allah, terutama 3 saf pertama, ini insya Allah tidak ada bekas hitamnya. Tapi kalau kayaknya di belakang ya biasanya, Ibu tidak emansipasi, Bu. Kok saf depan saja yang bapak sih yang rancak karpet, pengurus belakang, Pak, kami lah karpet lah rotasi yang ketiga, karpet masjid itu ada rotasi, Bu ya. Nah, nanti ini rotasi juga yang depannya ke belakang nanti. Nanti datang yang baru makin mundur. Baik. Kemudian kalau orang sudah dekat dengan Allah, dia tahu momentum dekat dengan Allah, maka manfaatkan kedekatan itu untuk meminta. Jadi kalau ada orang dalam dekat Ibu dengan orang dalam kantor gubernur, manfaatkanlah itu. Jadi kalau ada kedekatan, perbanyak permintaan. Kalau tidak ada kedekatan, dia sekali minta. Pasti kecewa. Coba Ibu minta piti 100.000 ke orang tidak dikenal di jalan. Pak, gati 100.000, Pak. Siap. Semua mencari luar rumahnya. Itu kecilnya bingung. Jadi kalau kita sudah dekat, jangankan 100.000. Lebih daripada itu bisa dikasih. Makanya seorang istri itu sebenarnya suami itu tidak pelit, Bu. Suami itu tidak pelit. Tapi karena tidak dilakukan usaha pendekatan, maka tidak keluar dia. Tapi cobalah pakai pendekatan, usaha. Jangan minta piti ketika suami pulang ke raja lah dia lita nasi lunado. Ini kok cakap jadi masalah jadi. Tapi kalau parilah kajang, matolah sanang, ya, itu biasanya keluar petihnya. Jadi kalau ada rumusnya, kalau ada kedekatan, bisa ada permintaan. Tapi kalau tidak ada kedekatan, tidak ada permintaan, malah cacian, ya. Jadi titik terdekat, momen terdekat, saat terdekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sedang sujud. Lanjutkan hadisnya, fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa, minta sama Allah. Dalam riwayat yang lain, fajtahidu, dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Jadi salah satu momen doa itu mustajabah ketika seseorang itu sujud. Jadi ada waktu yang mustajabah, ada amalan yang mustajabah, ada momentum yang mustajabah. Amalan yang mustajabah, birrul walidain, salat, istighfar, taubat, itu amal mustajabah. Ada tempat-tempat mustajabah, Masjidil Haram, depan Multazam, Maqam Ibrahim, atau di tempat majelis ilmu. Ada momentum yang mustajabah antara azan dan iqamah. Ketika kita dizolimi, itu momentum mustajabah. Jadi kalau Ibu dizolimi orang, alhamdulillah dapat momentum mustajabah. Salah satu la turad du'auhum, 3 dakwatuhum, 3 golongan yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, as-shaim hinama
yasum hatta yuftir, seorang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, imamun adil, doa imam yang pemimpin yang adil. Kemudian da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi kalau kita dizalimi orang, alhamdulillah, berarti ada momentum kesempatan untuk berdoa. Begitu juga ketika kita sujud, itu momentum yang mustajabah, jangan disia-siakan. Tapi sekali lagi, kalau kita sholat berjamaah proporsional, terutama imam, mentang-mentang kita baca hadis ini kemudian nanti sujudnya terlalu lama, orang kira kita imamnya wafat. Dulu saya pernah sholat berjamaah sama teman-teman waktu SMP itu, teman saya ini sujudnya lama sekali, nggak naik-naik, sujud terakhir sebelum salam. Walah takbir loh kan, ini jangan-jangan teman meninggal ini. Mau kita angkat kepala kita, ternyata dia nggak meninggal, masih hidup. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi kalau kita jadi imam sholat berjamaah yang sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau sholat sendiri pupuah lah. Tahu pupuah, Bu? Bahagia taruh. Kalau sholat sendiri ya selama tidak berisiko nanti cedera punggung atau cedera tulang, silahkan sujud lama-lama, nggak masalah. Baik, apa doa yang kita baca dalam sujud, Bu? Doa yang paling utama itu adalah istighfar, Rabbighfirli. Kenapa? Kalau Allah sudah mengampunkan, Allah akan ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, tidak akan masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, artinya masuk surga. Tapi kalau kita doa, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga, pasti umat Rasulullah masuk surga semua. Tapi ada yang singgah di neraka, ada yang langsung. Ini kalau kita minta masukkan surga ya Allah, itu tidak ada jaminan kita untuk tidak singgah di neraka. Tergantung. Maka doa yang paling cerdik, doa yang paling efisien, doa yang paling bagus, Rabbighfirli. Karena kalau Allah sudah mengampuni kesalahan kita pasti ada, pertama. Yang kedua, kalau Allah sudah mengampuni, Allah tidak akan menghukum, mengazab dan lain sebagainya, baik di dunia apalagi di akhirat. Jadi orang yang cerdas itu doanya doa ampunan. Doa ampunan. Baik, doa yang lain boleh tapi syaratnya berbahasa Arab. Kalau bahasa Quranji batal. Bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Arab kontemporer, kan ada bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pergaulan gitu. Nah, itu batal juga. Yang boleh itu bahasa Arab Al-Qur'an, bahasa Arab hadis itu boleh. Tapi niatnya bukan untuk baca Quran, karena tadi kita katakan makruh membaca Quran ketika ruku', i'tidal dan sujud. Nah, tapi boleh kita membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Niatnya bukan baca Quran, tapi baca doa. Contohnya, Rabbi habli minas salihin, kalau ingin minta turunan yang salih. Rabbi habli minas salihin. Atau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina, dan seterusnya. Doa orang tua juga boleh, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma. Nah, kemudian doa apa lagi, Bu? Nah, terserah Ibu mau mintanya apa. Kalau tidak mau, tidak hafal bahasa Arabnya, dalam hati berarti. Ucapkan saja di dalam hati. Kalau dilafalkan nanti batal. Nah, dalam hati saja cukup, terserahlah. Pakai bahasa Minang, bahasa Prancis, bahasa Thailand, yang penting dalam hati tidak dilafalkan. Nah, itu lebih puas biasanya, lebih puas karena pakai bahasa ibu sendiri. Baik. Kemudian apalagi, Bu? Dianjurkan perbanyak doa di dalamnya, iya. Sujud terapi menghancurkan kesombongan diri, iya. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, di hadapan Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah angkat derajatnya. Artinya sebaliknya, kalau orang makin sombong, makin direndahkan sama Allah. Contohnya tuh Fir'aun dalam Quran, qala ana rabbukumul a'la, saya adalah
Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia meninggi, Allah rendahkan. Orang yang merendah, Allah tinggikan. Itu udah rumus, kaidah. Kalau merasa kita tinggi ya, cepat-cepat kita ingat bahwasanya Allah akan menghinakan kita kalau kita meninggi. Nah, dengan perbanyak sujud. Jadi sujud itu tiap hari kita sujud minimal sehari berapa, Bu? Malu 7 balik kali, Bu. 7 balik kali 2. Kan 1 rakaat 2 kali sujud ya. Sujud ini gerakan yang terbanyak. Orang cie-cie sujud 2 berapa? Qiyam barangkali sekali. Dalam 1 rakaat ya, Bu ya. Dalam 1 rakaat gerakan apa yang terbanyak? Sujud. Itu menunjukkan sujud ini esensi, ini penting nih. Mintalah kata Allah. Kasih waktu 2 kali. Mintalah. Jadi qiyam sekali, berdiri sekali. Kemudian rukuk sekali. I'tidal sekali. Sujud 2 kali. Artinya diberi kesempatan kita untuk tahu diri sama Allah, diberi kesempatan kita untuk tidak sombong, diberi kesempatan untuk berdoa. Mintalah di situ. Kemudian sujud menyakiti iblis, iya. Ketika kita baca ayat sajadah, nama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan, ya Bu ya. Nama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan. Adapun sesungguhnya orang-orang yang beriman, benar-benar beriman terhadap ayat-ayat kami, ketika mereka diingatkan dengannya, dengan ayat Al-Quran tersebut, kharru sujjadan, mereka jatuh sujud. Mereka bahasa Indonesianya, mereka tersungkur dalam keadaan sujud. Bahasa Minangnya Bu, tasungkur, tajilapak. Tajilapak beda. Dia tersungkur sujud, jatuh sujudnya, maksudnya menjatuhkan diri badannya untuk melakukan sujud. Nah, ketika salah satu fadilah orang yang melakukan sujud tilawah, sujud sajadah itu artinya sujud aslinya sebenarnya. Di ayatus sajadah artinya ayat sujud, ayat yang dianjurkan kita untuk sujud. Ini kalau kita mendengar ayat sajadah dianjurkan sujud baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian menghadap kiblat ya Bu ya, menghadap kiblat. Kalau tidak tahu ya tidak apalah. Jadi salah satu fadilah kita melakukan sujud sajadah, sujud itu sajadah. Salah satu fadilah kita melakukan sujud ketika mendengar ayat sajadah, nah itu dia, adalah mematahkan tulang iblis. Halo, maaf sedang pengajian. Jadi salah satu fadilah kita melakukan sujud ketika membaca ayat sajadah adalah bisa menyakiti iblis. Ibu suka iblis itu senang atau sakit? Nah, sukanya sakit. Kalau tetangga sukanya senang atau sakit? Tergantung tangganya, Ustaz. Jadi kalau ingin menyakiti musuh kita yang paling utama, yaitu iblis, perbanyak sujud. Baik, mendekatkan kita kepada Nabi di surga. Betul, ada seorang sahabat pelayan Rasulullah SAW, namanya Ka'ab bin Malik kalau tidak salah. Kemudian Nabi bertanya kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, mintalah, ada enggak permintaan kamu, saya doakan nih kepada Allah sekarang. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, as'alu murafaqataka fil jannah. Yang saya minta cuma satu ya Rasulullah, Mitsubishi Pajero. Enggak dunia, enggak apa lagi. Yang diminta sahabat ini adalah murafaqah, apa? Kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Ini permintaan seorang sahabat, selalu bersama Rasulullah. Di dunia mungkin kita bersama ya Rasulullah, tapi di akhirat kedudukanmu yang sangat mulia, sangat tinggi, terpisah dengan ambo rumah-rumah nasi yang jatuh di lantai.
Dia merasa sulit untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah nanti di akhirat karena ketinggian kedudukan Rasulullah. Saya meminta pada Allah agar senantiasa bersamamu nanti di surga. Sahabat itu orientasi. Kalau kita ditanya Nabi, kira-kira apa permintaan kita? Apa permintaan kita, Bu? Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga, selamatkan saya dari neraka. Sahabat ini cerdik, Bu. Kenapa dia minta? Saya minta agar bersama-sama terus dengan engkau. Itu dah otomatis jauh dari neraka, udah otomatis masuk surga, surga yang terbaik lagi bersama orang yang tidak cerdas permintaannya, Bu. Pintar sahabat minta doa. Ada lagi enggak kata Nabi? Enggak, cuma itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi doakan, tapi bantu saya dengan syarat satu, perbanyak sujud. Maknanya perbanyak sholat, perbanyak sujud. Jadi kalau ibu rindu dengan Rasulullah SAW, maka perbanyaklah bersujud, perbanyaklah sholawat, berakhlak yang mulia. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, kata Rasul, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang senang bersolawat dalam riwayat yang lain. Dalam hadis yang tadi, orang yang senang sholat. Kemudian dia adalah simbol orang-orang beriman, betul. Sampai disuruh Nabi Ibrahim oleh Allah untuk membersihkan Baitullah. Untuk siapa? Akifina atau antahira baiti lit-taifina, untuk orang yang bertawaf, al-akifina untuk orang yang beriktikaf, waruka'is sujud, dan orang yang ruku dan sujud. Baik. Zikir ketika sujud. Bab azkarus sujud. Ketika sujud, sebelum sujud kita dianjurkan juga untuk membaca takbir lagi. Namanya takbir intikal, takbir perpindahan. Tapi tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Caranya langsung saja. Contoh kan, Bu? Samping, Bu ya. Ini anggap tempat sholatnya. Kita lagi i'tidal, Bu ya. Kemudian kita mau sujud. Allahu Akbar. Mana caranya, Bu? Dulukan lutut, baru kemudian tangan. Tangan tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Kalau laki-laki dibuka. Kalau sholat sendiri dibuka lebar, Bu. Bahunya dibuka lebar kalau laki-laki. Kalaupun sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah aja mau dikul. Karena iduang kawan. Nah, kalau perempuan dirapatkan ke dalam. Dirapatkan ke dalam, Bu ya. Ini di samping wajah kita, ke bawah sedikit. Kemudian bagi perempuan dirapatkan kakinya. Kalau lagi laki-laki direnggangkan sekepalan. Enggak dirapatkan, tidak pula terlalu lebar. Enggak. Tapi kan ya, lo kepala orang di belakang. Sekepal. Kalau laki-laki, kalau perempuan rapat semuanya. Kenapa perempuan itu gerakan sholatnya rapat-rapat? Kalau laki-laki itu harus lebar-lebar, takbirnya tinggi, lebar. Kalau perempuan begini, kenapa, Bu? Menunjukkan perempuan itu sifatnya adalah asasnya malu. Kalau laki-laki maju. Laki-laki itu di depan. Maksudnya di depan itu maksudnya sebagai orang yang siap memasang badan. Orang yang berjuang. Asasnya yang mencari nafkah siapa, Bu? Laki-laki. Yang melindungi siapa? Laki-laki. Yang kalau ada masalah apa-apa siapa? Lampu putih jangan ganti. Kalau perempuan bukan terlarang perempuan melakukan itu. Kalau yang masak siapa? Di rumah biasanya perempuan, tapi larang laki-laki masak. Senang ibu-ibu suami masak. Tapi karajo. Yang hebat justru masak laki-laki. Koki-koki banyak kan laki-laki. Sifat asal bukan berarti sebagiannya tidak boleh dilakukan oleh sebagian yang lain. Baik. Sampai mana tadi? Sujudnya sudah, Bu ya?
Oh, berarti kalau ada orang yang tangannya duluan tadi gimana? Kalau ada dua cara untuk kita sujud. Yang pertama ini lutut, ini pendapat yang paling kuat, yaitu lutut duluan. Nah, baru tangan. Tapi kalau tangan duluan boleh juga, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Nah, pendapat yang kedua, pilihan kedua. Tapi kalau pinggang sakit, lutut sakit, jangan dipasuan pula. Tangan saya duluan. Tangan duluan Bu ya. Yang tidak boleh itu begini Bu, yang dilarang itu sujud menyerupai unta. Baca royo. Nah. Nampak Bu? Nah, itu yang terlarang. Ada dua binatang yang disebutkan dalam hadis mengenai cara solat. Sujudnya anjing dan turunnya unta. Kalau sujud anjing Bu, mohon maaf, seharusnya tangannya begini, dia begini Bu. Nah, ini sujudnya anjing Bu. Ini yang terlarang. Ya. Apalagi begini ada Bu. Jadi sujudnya anjing dan turun kepada sujud cara unta. Unta tuh kalau mau turun kayak gitulah kira-kira tadi Bu. Dan dia mau contohan lagi sekali salah. Malu. Baik. Kemudian kaki kita menekuk jarinya Bu ya. Tidak lurus seperti ini dan tidak pula paham Bu ya? Lanjut. Bacaannya sekarang. Jadi takbir nggak usah angkat tangan, langsung saja. Dan itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hambali wajib. Kalau Syafi'iynya sunnah. Kemudian sujud ini kalau ruku syaratnya apa kemarin? Minimal ruku telapak tangan bagian dalam mengenai lutut. Idealnya lurus 90 derajat. Tapi kalau Pak pola gaya, Ibu pola susah. Kadang lututnya belakang mereka. Nah ini sah rukuknya. Jangan dikatakan tidak sah. Tetap sah Pak, cuma tidak sempurna. Kalau sempurnanya itu lurus kaki. Kemudian sujud. Nah, sujud lebih kompleks lagi. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota sujud. Apa 7 anggota sujud itu? Kening yang pertama. Akhirnya kening ini harus kena. Kemudian telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar dalam. Kemudian lutut. Labar itu. Cie. 1 2 3 4 5. Kemudian 2 jari kaki. Kaki ujung ya Bu ya. Ya, 7. Hidung sunnah. Hidung hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Jadi kalau Ibu pakai masker dulu, ada yang pakai masker masih. Kalau pakai masker batal tidak sholat? Sah tidak sujud? Sah, karena memang tidak wajib hidung mengenai. Banyak jamaah yang bertanya, tidak boleh sholat pakai masker, karena dia tidak paham 7 anggota sujud itu cuma 7, tidak termasuk hidung di dalamnya. Apa Bu? Hah? Ya angkatlah mukenanya Bu. Mukenanya terlalu ke bawah, kecil kayak gini, angkat gitu. Tahu salahnya? Ya, tidak sah kalau tertutup begini Bu. Harus buka sedikit. Kemudian mana Bu? Lanjut. Bagaimana nih? Jadi kalau salah satu saja yang 7 anggota sujud itu tidak kita kenakan ke lantai, maka itu tidak sah sujudnya. Misalnya tangannya dan kakinya cie, tidak sah. Kakinya dan kakinya cie, tidak sah. Atau kepala tidak nyacah dong,
Itu push up bukan sujud itu. Ya, itu push up bukan sujud. Jadi 7 anggota sujud ini pastikan kena semua. Kalau hidung sekali lagi hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya. Kasihanlah kalau yang pesek, kalau hidung itu wajib. Nah, kalau yang mancung otomatis kena saja itu. Kalau yang mancung otomatis, orang Arab tuh makanya paling hebat ngamalkan sunnah ini karena hidungnya mancung. Susah kalau tidak kena, malah susah kalau malah tidak kena. Nah, kalau kawanku banyak juga berusaha untuk kena karena dia mancung ke dalam. Apapun yang kita terima, ucapkan alhamdulillah. Hebat orang Indonesia ini, banyak yang bersyukur. Lihat orang Thailand, orang Korea, tidak suka sedikit perasi, tidak suka sedikit perasi. Perasi itu mahal ternyata, Bu ya. Sekali perasi itu puluhan juta. Ada tuh artis bencong di TV itu. Nah, jadi sampai itu namu. Banyak operasi. La haula wala. Apa hukumnya operasi merubah tubuh? Haram. Tidak boleh kita operasi merubah tubuh kecuali terapi. Kecuali sifatnya terapi, pakai krim, pakai behel, itu tidak merubah secara langsung, tetapi itu kecuali kalau fisiknya itu benar-benar, sekali lagi, fisiknya itu benar-benar mengganggu secara mental, kesehatan. Rahangnya ini pencong, Bu. Ada orang kayak gitu kan, Bu ya, sehingga dia susah untuk menelan, berbicara, susah dia untuk tidak pede, dia frustasi dia. Nah, itu boleh ada operasi. Tapi kalau ya cuman kurang mancong seketik saja, memang kalau operasi gitu kan. Baik. Kalau mau celek dari risiko tidak ada operasi plastik, semuanya alami. Asli semua. Baik, sampai mana, Bu? Bacaan sujud ya, zikir-zikir ketika kita sujud banyak. Ada berapa riwayat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebutkan berapa saja, Bu ya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau itu memperbanyak ucapan ketika ruku dan sujud, yaitu ucapan Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Ini yang diamalkan di Muhammadiyah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Jadi itu boleh dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Ustaz baca yang mana? Semuanya saya baca, ganti-gantian. Kemudian ada riwayat yang lain dari Sahih Muslim dari Aisyah juga, Nabi membaca ketika sujudnya Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci Allah, Rabb pemilik malaikat dan ruh, Jibril alaihissalam. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dari Ali, ini agak panjang dikit, Bu. Siap menghafalnya, Bu? Allahumma laka sajadtu. Silakan baca. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamulah aku bersujud. Wa bika amantu. Dan kepada Engkau aku beriman. Walaka aslamtu. Dan kepadamulah aku menyerahkan diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku. Lillazi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Wasawwarahu, dan telah membentuknya. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Agak panjang sedikit, agak panjang itu. Wasyaqqa sam'ahu, yang telah melobangi pendengarannya. Nah, ini agak membingungkan terjemahnya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lihat, kita perhatikan sedikit, Bu ya. Tidak ada di buku itu, Bu. Ada ya? Jadi riwayat yang keempat ini.
Jadi ada kalimat di sini sajada wajhi, telah sujud wajahku. Wajah ini bagian yang paling mulia dari kita rendahkan ketika kita beribadah. Kemudian lillazi khalaqahu, yang telah menciptakannya. Menciptakan apa, Bu? Menciptakan diri kita. Wajah itu maksudnya bukan hanya wajah diri kita semua. Wasawwarahu, dan membentuknya. Di mana dibentuk diri kita, Bu? Di rahim. Enggak di salon, di rahim. Ketika uniknya, Bu, ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah yang membentuk kamu di dalam janin, dalam perut ibu masing-masing sesuai apa yang dia kehendaki. Yang uniknya ternyata embrio manusia itu sama dengan embrio hewan-hewan yang lainnya di fase-fase belum awal, di fase awal. Jadi kalau janin itu dilihat di USG, bentuk kita tuh sama dengan bentuk bayi janin ikan hiu, lumba-lumba, kadal, ayam, dan lain sebagainya. Fase awal sama, Bu, ya. Makanya ulama mengatakan kita harus bersyukur pada Allah yang telah membentuk kita menjadi manusia. Kalau dilanjutkan bentuk karo apa, Bu? Kalau dilanjutkan ke bentuk lumba-lumba gimana lahirnya? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian wasyaqqa sam'ahu, dan telah, saya terjemahkan tadi, yang telah melubangi. Melubangi sam'ahu. Kan telinga berlubang dah, Bu? Mata berlubang dah? Untung berlubang. Kalau tak berlubang, bakapeh misalnya, itu meninggal. Misalnya ditutup, tak bisa masuk udara. Jadi disaring deh, Bu, ya. Jadi kenapa telinga kita ni bentuknya seperti ini? Ada semacam apa, Bu? Daunnya ada. Kenapa ada daun? Kemudian ada apa sih istilahnya itu? Ada alurnya, Bu, ya. Itu supaya masuk dia mudah menangkap, kayak antena, Bu. Masuk dia ke dalam, kemudian namanya angin pasti bawa kotoran, Bu, ya. Disaringlah kotoran itu di bulu-bulu halus dalam kuping. Kemudian telinga kita ini dilengkapi dengan lendir. Lendir itu sebenarnya untuk antibakteri dan tidak disukai oleh serangga. Makanya telinga awak tak ada dimasuki oleh serangga, Bu. Saya sekali masuk aja itu tak sasek itu mah. Itu semut tersesat, dan dia tidak betah sebenarnya dalam ini karena dia tidak suka dengan aroma telinga ni, cairan alami itu telinga kita ini, ya. Kemudian suara itu masuk ke telinga kita, dicerna, diolah di otak kita ni. Kalau tandanya azan maghrib bulan Ramadan, Allahu Akbar, itu azan maghrib. Artinya langsung berbuka. Alhamdulillah terda. Coba tak terangap. Siapa puasa sampai subuh? Bila lah azan maghrib. Udah subuh. Jadi nikmatnya wasyaqqa sam'ahum. Dan ternyata ketika di alam janin itu, sel-sel kita tuh tadinya kan berkembang dari 1 pecah jadi 2, dari 2 pecah jadi 4, 4 pecah jadi 8, 8 jadi 16, kali 2, 16, 32, 32, 64, begitu seterusnya. Tapi ada satu fase dalam janin itu, ada sel-sel yang bunuh diri dalam tanda kutip. Jadi kalau tidak bunuh diri sel itu, manusia lahir boleh untuk bola. Karena mereka bunuh diri, akhirnya terbentuklah jari, tangan, berbentuk dia. Karena sel itu diperintahkan oleh Allah untuk mati. Jadi setelah bulat seperti itu, kemudian Allah perintahkan pelan-pelan mereka untuk membentuk anggota tubuh kita. Makanya tangan awak jadi 5 jarinya, Bu. Coba kalau sel itu tidak patuh sama Allah. Jadi bentuk kunci lah, bentuk katak ada selaput-selaputnya. Tidak seperti ini. Bulat saja dia. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sel-sel itu bunuh diri untuk menyediakan lubang untuk pendengaran dan anggota yang lain. Bara lubang di badan awak, Bu. Hitung surang. Ada lubang telinga, ada lubang hidung, mata ni lubang nih, Bu. Mata ni lubang. Mulut, kemudian bawah-bawah.
urusan belakangan itu, urusan yang di belakang. Ada lubang-lubang, bersyukur kita ada lubang tersebut. Baik. Kalau tidak ada lubang di bawah tuh babu, dicari lubangnya. Makanya orang yang kalau sakit parah, anusnya sakit, operasi dan lain sebagainya, atau ada kelainan, itu biasanya dibikinin lubangnya di perut. Ya Allah ya Karim. Jadi kentut itu nikmat ya Bu ya. Iya Bu. Betul. Kalau dia tidak kentut, sedangkan kita bernafas, makan itu kan makanan itu ada udaranya Bu. Oleh kalau kerupuat udara sisi masuk udara itu dalam lambung kita, terkumpul ya. Kalau kita tahan kentut itu, maka di bawah takapi gas menekan dari atas, apa yang terjadi? Kembung. Maka zat-zat yang kecil-kecil, makanan yang tidak habis dicerna yang kecil-kecil itu mencari ruang. Salah satu ruangan yang bisa dia masuki itu ialah apa Bu? Bukan. Apa sana lupa. Usus besar, di samping usus besar. Usus buntu. Usus buntu itu seperti cabang ya, kayak gang-gang rumah orang tapi buntu gitu Pak. Jadi kalau kita nahan kentut, maka benda-benda yang tidak bisa dicerna masuk di dalam tuh. Kalau dia masuk, maka lama-lama makanan itu kan membusuk. Membusuk terjadilah infeksi. Infeksi itu yang menyebabkan dia sakit. Itu makanya harus dipotong. Jadi kalau kita ingin buang air, ingin buang angin, jangan ditahan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita. Tapi jangan sembarang lu kentut. Jangan kentut di depan umum. Ya. Kalau mau kentut akal-akalilah ketika orang lagi rame, tidak terdengar dia. Tapi pastikan tidak bau. Karena ada juga kentut yang tidak berbunyi tapi bau luar biasa. Ada kawan dulu waktu SMP, Bu ada cerita Bu. Ada kawan waktu SMP di kelasnya heboh, ramai diskusi, Bu menerangkan, guru menerangkan. Tapi ada saat tertentu orang diam kan. Kawan kan kantik ketika diam tuh. Ketika tadi tidak ada dia kentut. Tapi sekali lagi, apapun yang refleks dari tubuh kita, batuk misalnya, jangan ditahan. Kemudian bersin, jangan ditahan. Karena itu tubuh kita sedang mengeluarkan benda-benda asing yang berbahaya. Ya, ada cerita asli ya, cerita beneran nih, fakta. Dia menahan bersin, suka menahan bersin. Ternyata tidak lama setelah itu dia masuk ICU, pingsan. Ternyata ada benda atau virus, bakteri yang masuk melalui hidung dia tidak dilepaskan. Jadi batuk, kemudian bersin, kentut, mohon maaf, buang air kecil, buang besar itu jangan ditahan. Itu proses alamiah yang telah Allah berikan, sistemnya seperti itu dalam tubuh kita. Tidak usah ditahan-tahan. Tapi perhatikan juga waktunya. Kalau mau bersin ini pakai adab. Apa adab bersin Bu? Tutup mulut, pakai sapu tangan, pakai tisu. Kalau tidak ada, pakai bahu. Jangan pakai eko. Kadang orang bersin batuk pakai tangan. Setelah itu salam, apa Bapak? Ini yang bikin saya malas salaman lagi sama jamaah, akhirnya pakai ini aja. Karena sudah batuk. Itu kan virus, cuci tangan lagi. Kemudian batuk juga demikian. Itu ada adab. Di mana Ustaz belajar? Di rumah sakit. Rumah sakit itu banyak adab dalam bersin. Ada. Di mana Bu? Sudah ada pertanyaan Bu sampai sini? Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dialah Allah yang telah memberikan lubang untuk pendengaran kita dan penglihatan kita. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, dia Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta, pembuat. Ini salah satu bentuk zikir ketika sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ilaika aslamtu. Alhamdulillahillazi sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik. Kemudian hadis riwayat
Siapa ini? Oh, dalam kutub sunnah diriwayatkan Imam Nawawi langsung, iza sajada ahadukum, Nabi bersabda, kalau salah seorang kalian sujud, falyaqul, maka bacalah subhana rabbiyal a'la salasan, 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa dzalika adnahu, itu yang paling minimal. Sekali lagi, kalau kita sujud, kata Nabi, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu paling minimal. Zalika adnahu. Beda dengan ruku. Kalau ruku, siapa yang baca subhana rabbiyal azim 3 kali, tamma, sempurna rukunya. Kalau sujud dibaca subhana rabbiyal a'la itu 3 kali, itu paling minimal. Yang paling maksimalnya apa? Riwayat yang panjang tadi, kemudian kita doa di situ. Itu maksimalnya. Jadi beda antara ruku sujud, Bu ya. Meskipun sama-sama mungkin waktu kecil diajarkan subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, tapi maknanya beda. Subhana rabbiyal azim ketika ruku itu sempurna. Kalau subhana rabbiyal a'la 3 kali itu paling minimal. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, banyak doa, Rabbighfirli dan doa lain sebagainya, atau ditambah bacaan yang lain tadi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Ustaz baca yang mana? Semuanya dibaca. Lanjut riwayat yang lain. Saya kira cukup ya, karena riwayatnya panjang-panjang. Kalau ibu mau nanti saya kopikan, nanti fotokan. Maka sekali lagi Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwasanya dianjurkan untuk membaca semua zikir ini. Sekali lagi kalau memungkinkan. Kalau sholat berjamaah sedang-sedang saja. Kemudian kalau ingin ringkas, bacalah subhana rabbiyal a'la 3 kali itu. Kemudian baca doa. Yang paling ringkas itu tadi itu. Kalau mau paling ringkas subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu dah paling ringkas. Baik. Ada pertanyaan? Tinggal 5 menit lagi. Ya. Kalau yang ada yang namanya sujud syukur itu ada apa aja, Ustaz? Ketika kita sujud syukur, apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika kita merasa mendapatkan nikmat yang besar, luar biasa. Ya. Boleh kita melakukan sujud syukur. Caranya bagaimana? Tidak harus berwudu, tidak harus suci. Boleh langsung saja, dianjurkan menghadap kiblat kalau diketahui. Kalau tidak tahu kiblatnya tidak masalah. Salah pun kiblatnya tidak masalah. Karena sebenarnya kiblat itu bukan kewajiban untuk di luar sholat wajib. Pun kalau kita tidak tahu tidak masalah sholat wajib. Kemudian kiblat itu untuk menyatukan kaum muslimin. Bukan kita beribadah ke Makkah, ke Ka'bah, kita enggak menyembah Ka'bah. Nauzubillahi min zalik. Ka'bah itu hanya sumber. Jadi kalau kita mau, Ka'bah itulah penyatu. Jadi kalau kita mau bersujud syukur boleh. Bacaannya terserah, yang penting tasbihat. Yang penting tasbihat, doa, itu saja. Tidak ada bacaan-bacaan yang khusus. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau duduk terakhir itu Ustaz, kalau kaki itu yang agak Kalau duduk terakhir, kaki kan harus di kalau diluruskan aja sah tapi tidak sempurna, Bu ya. Sah tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan rukun anggota sujud, yaitu sujud duduk ya. Duduk sah. Kalau sakit sudah di luar ketentuan. Kalau sakit ibu bebas. Ya. Bebas. Mu'alaf, orang baru masuk Islam, belum mampu dia, ya masuk Islamnya lah umur 70 tahun tidak pernah sholat selama ini. Itu bentuk sholatnya biasanya aneh tuh. Kita membimbing mu'alaf itu pernah ya jadi aneh-aneh karena nggak bisa, ada bisa dipaksakan juga. Bersyukurlah kita dari kecil sholat, udah diajar dari TK, dari sebelum TK PAUD cara sholat, akhirnya kaki kita sudah lentur untuk melakukan sholat. Ada orang yang baru masuk Islam umur 50 ya kaku semuanya, tidak pernah sujud, akhirnya sholatnya jadi
Ada pertanyaan yang lain, Bu? Ya, silakan. Kalau kita dalam sholat itu kan kita kan kurang enak ada dulu. Sholat berdiri, kita tuh nggak sambil berdiri. Untuk sholat duduk gimana? Boleh. Sholat duduk itu boleh dilakukan secara mutlak untuk sholat sunnah. Sekali lagi, sholat duduk itu boleh dilakukan secara mutlak untuk sholat sunnah. Cuman pahalanya setengah sholat berdiri. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh kita duduk kecuali ke dalam keadaan sakit uzur. Kalau sakit boleh. Jangankan duduk, Bu. Ibu cuman keceng-ceng mata sih boleh kalau lagi sakit. Nggak boleh. Gimana kalau awalnya dia mampu, pertengahan sholat dia sakit berat dia, maka duduk saja, Bu ya. Tapi kalau ibu sholat sunnah, saya beberapa kali kalau mau sholat tuh rasanya capek juga berdiri gitu kan, ya udah saya duduk aja, nggak masalah. Kalau sholat sunnah mutlak boleh, tapi pahalanya setengah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh duduk kecuali uzur, ada alasan yang dibenarkan. Berdiri, kalau masih bisa berdiri dulu. Rasa-rasanya kuat kita berdiri aja. Tapi kalau di tengah perjalanan lain cerita, duduk saja. Silakan, Bu. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Intinya kalau mau ringkas sujud itu bacaannya tasbihat. Tapi tumakninah jangan lupa. Tumakninah itu rukun. Kemudian bacaan minimal untuk ruku dan sujud apapun namanya, sujud sahwi kah atau sujud syukur kah, itu bacaan minimalnya tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah juga boleh, subhana rabbi juga boleh, pokoknya tasbih. Tapi memang ada riwayat hadisnya yang spesifik bacaannya itu ada. Cuman kan kita masih merajar menghafal. Ya, tapi 10 tahun belajar dulu ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya menahan kentut di dalam sholat? Hukumnya makruh. Tapi kecuali orang yang sudah di rakaat terakhir, maka boleh dia menahan, tidak makruh, boleh, mubah. Tapi kalau baru rakaat pertama lah menahan juga, atau lah menahan sebelum sholat, ini makruh. Takutnya nanti, Bu, kalau ibu tahan ketika rukuk, teraniaya kawan di belakang, teraniaya kawan di belakang. Jadi sebenarnya kenapa sih harus kita tahan-tahan, Bu? Lebih baik ibu masbuk tapi beres di belakang, daripada ibu mau ngejar on time tapi menderita. Lebih baik kita selesaikan dulu urusan. Karena sholat itu sebenarnya, Bu ya, sholat itu yang diminta kita ready, kita siap. Makanya kalau ada makanan yang datang, kita mau sholat, makan dulu. Kenapa? Mau iya kata ibu, sepakat ibu. Diamalkan mana ibu kayaknya. Kenapa? Dikhawatirkan isi kepalanya rendang, isi kepalanya si bungku ini kok dingin lebih, kok tak lama sampai setelah sholat, mumpung panas gitu kan. Rasulullah SAW pernah mengundur waktu sholat zuhur karena terlalu panas. Terlalu panas itu kan bikin kita tak konsen, bawaannya emosi. Maka sebentar lagi sholat zuhur, tunggu matahari agak bawah. Jadi kalau intinya, kalau ibu benar-benar ngantuk nih misalnya, lalu karena mangsok, tapi jangan kebablasan pula. Karena memang sholat itu agar kita ready, siap, utuh menyembah Allah. Yang lain-lain tuh singkirkan semuanya sementara. Jadi jangan
karena hukumnya makruh bukan berarti lakukan saja, jangan. Kecuali ibu tersasatnya lah di ujung-ujung lah tasyahud sayang, itu boleh ditahan sebentar. Baik, paham Bu ya kira-kira Bu ya? Ini bagus pertanyaannya, harus dibahas seperti ini nih, karena kita sering kentut kan, pasti kentut kan. Cantik-cantik orang pasti kan kentut, segagah-gagah orang pasti kentut. Yang tidak kentut itu bidadarinya. Bidadari itu tidak haid, tidak nifas, tidak berkeringat, tidak BB, tidak buang air, tidak haid, itu bidadari. Tapi ada yang lebih cantik dari bidadari, siapa Bu? Ratu bidadari, yaitu perempuan mukminah, orang muslim, perempuan muslimah. Itu bidadari itu minder sama dia. Muslimah wafat dia masuk surga, bidadari itu langsung minder Bu. Kenapa minder dengan ibu-ibu solehah? Kami diciptakan dari jabarut, dari apa namanya, dari mutiara, dari permata-permata. Kami diciptakan langsung indah. Kalau kalian wahai ratu bidadari mukminah, kalian diterpa ujian, ibadah, susah, taklim, baru dengan usaha, cantiknya dengan pengorbanan. Kalau bidadari cantiknya nggak ada effort, nggak ada usaha Bu, langsung cantik aja. Tapi kalau ibu cantiknya dengan usaha. Dari sononya. Ya. Keringatnya harum, nggak kantut dong, nggak ada kantut. Baik, kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Mohon maaf bila salah kurangnya, kita tutup dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi pekan depan. Semoga semakin sehat, semakin sehat imannya, sehat badannya, sehat kantongnya. Mohon maaf bila salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.